Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Puji Lestari, NIM 192110052 dari kelas PBSI 3B. Untuk memenuhi tugas mata kuliah apresiasi puisi yang diampu oleh Bu Nurul Setiarini MPD, ditugaskan untuk membuat video sarana bahasa dalam puisi. Nah, di sini saya memilih puisi yang berjudul Pada Suatu Subuh. Nah, saya akan menjelaskan sarana bahasa dalam puisi terlebih dahulu. Sarana bahasa dalam puisi terdiri dari apa aja sih? Yaitu terdiri dari diksi, citraan, majas, bahasa simbol, dan rima. Apa sih yang dimaksud dengan diksi? Diksi adalah pilihan kata yang tepat untuk menyatakan sesuatu. Dari puisi yang berjudul Pada Suatu Subuh, kata diksinya terdapat pada bait pertama dalam kalimat siapa gerangan namamu. Kata gerangan termasuk diksi. Kemudian pada bait kedua dan kelima dalam kalimat dan dia diam dan hanya melipat tangan. Pada kalimat melipat itu termasuk diksi. Kemudian pada bait kelima suara angin menggelegar. Kata menggelegar termasuk diksi. Kemudian apakah kau yang sembunyi di situ? Pada kalimat sembunyi termasuk diksi. Kemudian pada bait ketujuh terdapat kalimat semakin banyak tahun menggelosor pergi. Pada kata menggelosor itu termasuk diksi. Kemudian pada bait ke-8 terdapat pada kalimat melenting jauh ke arah bintang. Pada kata melenting termasuk diksi. Dan kemudian dan kini nungging di bumi sendiri. Kata nungging juga termasuk diksi. Selanjutnya citraan. Citraan adalah salah satu sarana dalam menulis puisi yang berfungsi untuk menggambarkan pengalaman penyair berdasarkan panca indera manusia. Citraan terdiri dari citraan visual atau penglihatan, citraan auditif atau pendengaran, citraan kinestetik atau gerakan, citraan perabaan. Nah, di dalam puisi yang berjudul Pada Suatu Subuh terdapat citraan visual atau penglihatan. Pada kalimat aku memang pernah melihat orang berjalan. Aku memang pernah melihat orang masuk ke dalam mimpiku. Itu termasuk citraan visual atau penglihatan. Kemudian citraan auditif atau pendengaran. Di dalam puisi yang berjudul Pada Suatu Subuh terdapat pada kalimat suara angin menggelegar. Kemudian suara burung habis. Itu termasuk ke dalam citraan auditif atau pendengaran. Selanjutnya citraan kinestetik atau gerakan. Terdapat pada kalimat berjalan, melipat tangan, bersapaan, berjabatan tangan. Di dalam puisi yang berjudul Pada Suatu Subuh itu termasuk citraan kinestetik atau gerakan. Selanjutnya majas. Majas adalah kata-kata yang digunakan dalam teks sastra untuk memberikan efek tertentu bagi pendengar atau pembaca dengan cara membandingkan atau menyamakannya dengan sesuatu yang lain. Nah, di dalam puisi yang berjudul Pada Suatu Subuh terdapat majas hiperbola pada bait ke-8 dalam kalimat melenting jauh ke arah bintang. Itu termasuk majas hiperbola. Selanjutnya bahasa simbol. Bahasa simbol adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan ide, emosi, keinginan, atau peristiwa ke dalam simbolisasi. Bahasa simbol adalah bahasa yang digunakan oleh penyair melalui puisinya dengan tidak menggunakan kata-kata yang jelas.
dari puisi yang berjudul Padat Suatu Suku, bahasa simbolnya adalah terdapat pada bait ke-7 dengan kalimat semakin banyak tahun menggelosor pergi. Kemudian terdapat pada bait ke-8 pada kalimat melenting jauh ke arah bintang dan kini nungging di bumi sendiri. Itu termasuk bahasa simbol. Selanjutnya rima. Rima adalah salah satu sarana dalam puisi yang berupa pengulangan bunyi dan berfungsi sebagai musikalitas dan orkestrasi puisi. Rima silang dari puisi Padat Suatu Suku terdapat pada bait ke-6 dengan kalimat bagaimana mungkin kau ini mengenalku? Pernahkah kita berjabatan tangan? Dengan siapa selama ini aku berjalan? Dengan siapa selama ini aku bersapaan? Nah, kalimat tersebut merupakan rima silang, termasuk rima silang. Selanjutnya rima tak sempurna terdapat pada bait ke-8, yaitu dengan kalimat semua habis, pengharapan habis, suara burung habis, sajak-sajak telah lama tak kutulis, masa laluku tak ubahnya orang yang memesan karcis, melenting jauh ke arah bintang dan kini nungging di bumi sendiri. Itu termasuk rima tak sempurna. Nah, itulah penjelasan saya mengenai sarana bahasa dalam puisi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.